Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, namun budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang waralaba. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Yang pertama adalah pengertian waralaba. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba atau franchising adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak atas kekayaan intelektual untuk dimanfaatkan sebagai ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam waralaba adalah yang pertama, franchisor atau pemilik dari barang tersebut. Yang kedua adalah franchisee atau penerima hak eksklusif dari franchisor. Yang ketiga, pengelolaan unit usaha. Yang keempat, initial atau royalty fee. Yang kelima, standar mutu. Yang keenam, training atau pelatihan. Dan yang ketujuh adalah kontrak. Namun menurut PP nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba atau perjanjian waralaba ini sendiri adalah suatu hak yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Karena waralaba merupakan bisnis usaha yang dijalankan dengan ciri khas tertentu sesuai dengan manajemen dan sistem pemasaran yang sudah menjadi satu paket dengan peraturan yang ada. Yang kedua adalah jenis-jenis waralaba. Jenis waralaba terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama waralaba pekerjaan, yang kedua waralaba usaha, dan yang ketiga atau terakhir adalah waralaba investasi. Yang ketiga adalah prinsip dan konsep produk bisnis waralaba. Adapun prinsip produk bisnis waralaba adalah ditekankan belum dimiliki oleh orang lain dan belum beredar di pasaran selain yang dimiliki oleh franchisor. Dan yang lebih pentingnya adalah tidak mudah ditiru. Sedangkan konsepnya mengikuti standar 4P, yaitu yang pertama produk, yang kedua place, yang ketiga price, dan yang terakhir promotion. Adapun dasar hukum yang mengatur bisnis waralaba adalah yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997. Yang kedua, dasar hukum tentang perjanjian dan kebebasan berkontrak. Yang ketiga, Undang-Undang Paten, Merek dan Hak Cipta. Dan yang keempat, pasal tentang keagenan KUHD. Yang keempat adalah waralaba minimarket. Waralaba minimarket adalah jenis usaha pertokoan yang barang dagangannya dijual seperti yang dijual oleh pedagang kecil kelatongan yang menggunakan format franchise minimarket. Barang dagangannya seperti bahan sembako dan kebutuhan hidup masyarakat dengan sistem eceran dan retail. Perjanjian dalam bisnis waralaba. KUHPDD pada bab 3 mengatur tentang perikatan. Pengertian perjanjian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Selain pengertian yang dirumuskan dalam pasal 1313 KUHPDT, menurut Abdul Qadir Muhammad tahun 2000, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Berdasarkan rumusan perjanjian di atas, maka unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu, ada pihak-pihak, sedikitnya 2 orang. Yang kedua, ada persetujuan antara pihak-pihak itu. Yang ketiga, ada tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, ada prestasi yang akan dilaksanakan. Dan yang kelima, ada bentuk tertentu, misal atau tulisan. Dan yang keenam, ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. Perjanjian waralaba merupakan perbuatan hukum antara franchise dengan
franchisor yang menimbulkan kewajiban dan hak timbal balik antara kedua pihak. Kewajiban franchisor adalah memberikan hak kepada franchisee sedangkan kewajiban franchisee adalah mendistribusikan barang atau jasa dalam lingkup area geografis dan periode waktu tertentu dengan mempergunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor. Pemberian hak ini dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba. Selanjutnya adalah para pihak dalam perjanjian waralaba. Adapun pihak-pihak dalam perjanjian waralaba adalah yang pertama, pemberi waralaba atau franchisor, dan yang kedua adalah penerima waralaba atau franchisee. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari waralaba. Adapun kelebihan dari waralaba itu sendiri adalah yang pertama, merek yang sudah terkenal, yang kedua standar mutu yang berkualitas, yang ketiga resep yang sudah teruji, yang keempat metode dan SOP yang sudah tersedia, dan yang kelima informasi seputar marketing dan bisnis yang terkait. Sedangkan kelemahannya adalah yang pertama, ketergantungan yang sangat tinggi kepada franchisor, yang kedua franchisee fee yang mengikat walaupun bisnis sedang menurun, yang ketiga sulit menilai franchisor, yang keempat kontrak yang membatasi ruang gerak franchisee, dan yang kelima kebijakan franchisor yang berubah-ubah dan harus dipatuhi. Mengenai keagenan, agen dalam menjalankan transaksinya atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk dan atas nama prinsipal atau pemilik bisnis. Atas perbuatan ini maka agen mendapatkan imbalan. Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 23 MPP Cap 1 1998 menyatakan agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk atas nama pihak yang menunjukkan untuk melakukan pembelian, penjualan, pemasaran tanpa pemindahan atas besok barang. Fungsi utama agen adalah perantara prinsipal dalam menjual barang dan jasa tanpa berbentuk atau memiliki warehouse atau gudang. Tetapi agen akan menjual sesuai pesanan tanpa stokis dan seterusnya didistribusikan langsung kepada konsumen yang bersangkutan. Intinya agen adalah pemegang kuasa dari prinsipal. Terhukum dari distributor materi perindustrian dan perdagangan nomor 23 garing MPP garing Cap garing 1 garing 1988 yang juga menyatakan bahwa distributor utama merupakan perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki dan dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya. Adapun karakteristik dari distributor antara lain yaitu 1. Menjual dan membeli barang atas nama sendiri dan mendapat kompensasi dari markup atau kenaikan harga jual. 2. Menanggung resiko dari keadaan ekonomi dan kondisi pasar atas penjualan. 3. Berbentuk warehouse atau pergudangan. Kemudian yang keempat, meskipun independen, namun tetap mempunyai ikatan terhadap supplier.